Baik, terima kasih. Pagi hari ini kita akan kuliah sistem kendali dengan topik kestabilan dengan menggunakan metode Routh-Hurwitz. Apa itu Routh-Hurwitz? Routh-Hurwitz itu nama orang. Ternyata dia menemukan pola-pola yang sangat mudah diikuti dan sangat gampang diterapkan pada sistem kendali. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita sudah melihat atau sudah mengetahui sistem kendali yang begitu rumit, kemudian kita sederhanakan. Aduh, hujannya deras sekali ya. Ada petir. Bagaimana di Mataram? Apakah hujan juga? Cerah, Pak. Hujan ya? Cerah, Pak. Oh, cerah. Di sini udah hujan ya dari pagi, deras sekali. Oke. Kita lanjutkan. Kalau kita melihat, suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Mic-nya nih. Kedengaran, Pak. Ya, bagus. Baik, kalau kita lihat, kita sudah mempelajari sistem kendali yang sangat rumit. Itu sistem dengan umpan balik positif, umpan balik negatif. Kemudian kita bisa menyederhanakan fungsi alih dengan cara yang sangat cepat. Itu kita sudah bahas pada kuliah sebelumnya. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat kestabilan, bagaimana cara menentukan sistem itu stabil atau tidak. Sistem dikatakan stabil apabila dalam kondisi tertentu, dalam waktu T tertentu, dia mendekati sesuai dengan yang diinginkan dan tetap. Contoh gini ya, kalau kita melihat atau kita menggerakkan mesin cuci ya, mungkin di rumah semua punya mesin cuci, ada yang punya hair dryer, kulkas dan segala macam. Saya ilustrasikan dengan mesin cuci. Begitu kita masukkan pakaian kita ke dalam mesin itu kita tekan tombolnya, kemudian dia akan berputar. Berputarnya tidak langsung tinggi, tapi kan pelan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai di kecepatan, kalau motor sampai di 1500 sekian. Nah, pada saat 1500 sekian, dia sudah stabil kecepatannya. Ya, itu tetap, jadi tidak berubah. Kalaupun ada delta sedikit-sedikit itu ada namanya error steady state-nya. Jadi seperti itu. Jadi kestabilan itu dari 0 sampai titik tertentu dia stabil. Oke ya, itu ilustrasinya. Demikian juga kalau kita matikan, dia tidak langsung berhenti, tapi dia akan menurun kecepatannya, turun dari 1500, 700, 500, 200, 100 sampai 0, berhenti dia. Nah, kalau hair dryer sama juga, di dalamnya ada pemanas, ada blower, nah, sehingga begitu kita hidupkan, heaternya nggak langsung panas dia, tapi pelan dia naik sampai dia suhu tertentu yang disetting tetap, blowernya dihidup. Nah, sehingga ada udara hangat yang keluar. Jadi tidak serta-merta langsung pada titik yang dituju. Nah, apakah itu stabil atau tidak? Nah, ini Bapak Routh-Hurwitz menemukan metodenya yang sangat sederhana, sehingga kita bisa menggunakannya dengan mudah. Tapi ada aturan-aturan yang dia buat dan harus pakai menggunakan metode itu karena temuannya dia. Oke ya. Nah, selanjutnya mana nih? Thanks. Nah, ini ya. Kestabilan Routh-Hurwitz. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Kestabilan merupakan hal terpenting dalam sistem kendali linier. Pada kondisi apa sistem kendali tidak stabil dan bagaimana cara menstabilkannya? Nah, ini pertanyaannya di sini ya. Kemudian sistem stabil apabila
pull loop tertutup terletak di sebelah kiri bidang S. Ada dua kata kunci ya. Pertama adalah sistem stabil. Kedua, pull loop tertutup. Nah, ada kata pull loop tertutup. Terletak di sebelah kiri bidang S, ada 3 ya, bukan 2 lagi, 3. Ada stabil, pull loop tertutup, dan di sebelah bidang S. Bidang S mana? Kita lihat ini. Ya, kita bahas ini dulu ya. Bidang S artinya sumbu imajiner ini, sumbu realnya ini disebut dengan S-plane atau bidang S. Dikatakan dia berada di sebelah kiri bidang S, maka pull-pullnya ini, pull-pullnya, titik-titik ini, akar-akarnya, minum air jeruk. Akar-akarnya dia berada di sumbu sebelah kiri. Ini sumbu imajiner, ini kiri, ini kanan. Berarti dia berada di posisi sebelah kiri. Semua akar-akarnya ada di sini sebelah kiri. Perhatikan ya kata kuncinya, semua berada di sebelah kiri, dia stabil. Oke ya. Berikutnya adalah pull loop tertutup. Yang mana disebut dengan loop tertutup? Loop tertutup itu adalah kalau kita memiliki fungsi alih. Fungsi alih itu kan ada dua, pembilang dan penyebut. Pembilang penyebut itu yang atas disebut pembilang, yang bawah ada penyebut. Atau A per B boleh. Jadi suku yang bawah di penyebutnya itu disebut dengan persamaan karakteristik. Biasanya dia bisa pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, kalau pangkat 2, gunakan cara mencari akar-akarnya adalah dengan cara rumus ABC. Pangkat 3 juga sama. Nah, akar-akar itulah disebut dengan pull atau kutub. Kutub-kutub itu menentukan sifat daripada sistem itu stabil. Sehingga disebut dengan persamaan itu adalah persamaan apa? Persamaan karakteristik. Oke ya. Yang penyebut itu disebut dengan persamaan karakteristik, dan pembilangnya adalah disebut dengan zero, pull dan zero. Nah, oke ya, ada dua kategori yang diketahui. Satu, cari pull-pullnya, kutub-kutubnya. Kedua, harus terletak di sebelah kiri. Kestabilan loop dapat diketahui jumlah pull loop tertutup yang terletak di daerah tak stabil tanpa mencari solusi persamaan karakteristik A. Tidak perlu dicari lagi kalau sudah tidak stabil. Nanti ada caranya bagaimana menggeser persamaan atau akar-akar itu ke sumbu negatif. Ada caranya. Oke. Langkah pertama kita akan menentukan dia stabil atau tidak stabil. Oke, nah ini dia. Apabila kita memiliki sebuah persamaan, ini ya, persamaan yang kita miliki adalah RS. Ini ada PD controller, ada transfer function 1, transfer function 2, ada umpan balik. Caranya adalah seperti sudah kita bahas sebelumnya. Kalau PID ini dihubung seri dengan transfer function pertama dan transfer function 3, maka dia bisa disederhanakan ini dengan ini dikalikan. Oke ya, kalikan ini. Setelah dapat satu ini, maka jadilah sebuah rangkaian yang sederhana, umpan balik negatif. Kalau umpan balik negatif berarti persamaannya adalah G per 1 plus GH. G-nya mana? Ini. Hanya ini. Persamaannya menjadi ini, tidak bentuk seperti ini. Inilah disebut dengan persamaan karakteristik yang di bawahnya ini. A0S pangkat N tambah A1S pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya ditambah AN min 1S plus AN. Yang bawah ini disebut dengan persamaan karakteristik.
Yang atasnya nanti digunakan untuk menentukan zeronya. Apa itu zero? Nilai nolnya. Oke ya. Berikutnya kita masuk ke prosedur pertama. Tulis persamaan karakteristik yang ini. Ya, persamaan karakteristik pada sisi penyebutnya. Banyak baru ada yang masuk. Kemudian setelah kita tulis, tentukan koefisiennya. Koefisiennya adalah A0, A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Oke ya. Dengan koefisien besaran nyata dan AN sama dengan 0, akar di titik asal sudah dihilangkan. Oke. Bila ada koefisien yang bernilai 0 atau negatif di samping adanya koefisien positif, maka hal ini menunjukkan ada satu akar atau akar imajiner atau memiliki bagian real positif. Oke ya, sistem jadi tidak stabil. Kondisi perlu tetapi belum cukup untuk stabil adalah semua koefisien persamaan polinom positif dan lengkap. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Caranya adalah ditulis seperti ini, buat tabel root namanya. SN diturunkan, SN1, SN-1, SN-2, dibuat tabel seperti ini. Kemudian tulis A0, A2, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Ingat ya. Nah, B-nya bagaimana caranya? B-nya dicari dengan cara seperti ini. B1 sama kalikan silang saja. B ini sama dengan ini kali ini dikurangi ini. A0 kali A3, A1 dikurangi A2. B2 berarti ini hilang. Silang sini dengan sini, ini dengan sini. B3 sama dengan ini yang dicoret. Ya, berarti antaranya dia adalah ini dengan ini dan ini. Oke ya. Ya. Ini dikurangi B1 sama A1 kali A2 dikurangi A0 kali A3 dibagi A1. B2 sama A1 kali A4 dikurangi A0 kali A5 dibagi A1. Perhatikan, A0 kali A3 dikurangi A1 dikurangi A2 dibagi A1 B1. Kalau B2 berarti A0 kali A5 dikurangi A1 kali A4 dibagi A3. Kalau B3 ini dicoret, A2 dengan A7 dikurangi A3 min A6 dibagi A5. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, berikutnya saya akan sampaikan lagi kriteria kestabilan root. Banyaknya akar-akar tak stabil sama dengan banyaknya perubahan. Ya. Nomor 5, syarat perlu dan cukup untuk stabil. Semua koefisien persamaan karakteristik positif dan semua suku pada kolom pertama dari tabel root bertanda positif. Contoh, sebuah sistem dinamik dengan persamaan seperti ini. Artinya dia memiliki pangkat tertinggi 3. A0 S3, A1 S2, A2 S A3. A0 S pangkat 3 ditambah A1 S pangkat 2 ditambah A2 S pangkat 1 ditambah A3 S pangkat 0. Ditulis pangkatnya, dibuat tabel. S pangkat tertinggi diurut ke bawah. S pangkat 3, S pangkat 2, S1, S pangkat 0. S pangkat 3, koefisiennya adalah A0, tulisnya 0. A2, S kuadrat, koefisiennya adalah A1. Terus, A0, A1, A2, A3. A0, A1, A2, A3. A0, A1, A2, A3. S1, yang bawahnya, B ya, B1. Kalikan silang aja, A1 kali A2 dikurangi A0 kali A3 dibagi A1.
Ya, oke, berikutnya di A3. A3 berapa? A3 sini dia. Kalikan 0 semua, jadi tinggal masih A3 saja. Oke. Terlihat bahwa sistem stabil bila A1 kali A2 lebih besar daripada A0 kali A3. Ya. Ikuti ini karena ketentuan dari root seperti ini, cara langkahnya diikuti. Contoh kasus. Bila ada suku pada kolom pertama bernilai 0, dengan suku-suku lain tidak 0 dan tidak ada lagi suku tersisa, maka suku 0 diganti dengan bilangan positif yang sangat kecil. Dan baris berikutnya dihitung. Perhatikan contohnya. Persamaan atau fungsi alih kita sudah memiliki persamaan dengan persamaan karakteristik S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat tambah S tambah 2 sama dengan 0. Koefisien tabel rootnya adalah seperti ini. S kuadrat, tulis ya, S2, S pangkat, ulangi, S pangkat 3, S kuadrat, S pangkat 1, S pangkat 0. Koefisiennya adalah, tulis saja jejer. 1, 2, 1, 2. Ini koefisiennya berapa nih? 1, 2, 1, ini 2. Tulis di sini. 1, 2, 1, 2. 0 dapat dari mana? Ini dikali ini, dikurangi ini, bagi ini, dibagi ini. Betul? 2 kali 1, 2. Dikurangi 1 kali 2, 2. 0. 0 per 2. 0 bagi 2, 0. Ini sama dengan sangat kecil. Bilangan positif sangat kecil. Dan baris berikutnya dihitung ini. Ini didapat dari ini 0, ini 0. Ini kalikan sini, dibagi dengan ini. Pada ini. Nah, mengingat koefisien di atas dan di bawah 0 sama, maka hal ini menunjukkan adanya sepasang akar yang terletak di sumbu imajiner S sama dengan plus minus J. Bila koefisien di atas dan di bawah 0 berbeda, maka hal ini menunjukkan ada satu perubahan tanda. Perhatikan. Ya. Perubahan tanda itu, ini contohnya. S pangkat 3 min 3 S plus 2 sama dengan S min 1 kuadrat kalikan dengan S plus 2 sama dengan 0. Tabel root. Satu perubahan tanda. Setelah dihitung ada perubahan tanda, maksudnya ini dari positif ke negatif, kemudian dari negatif ke positif. Ya, ini aja tolak ukurnya. Kalau ada perubahan tanda, dia pasti tidak stabil. Ya, kalau lempeng-lempeng aja, kalau positif saja dia berarti stabil. Gampang, ini gampang. Tidak usah dirutkan, tapi diikuti polanya dia. Kasus kedua, bila ada baris di double Hurwitz bernilai 0 semua, maka hal ini menunjukkan adanya pasangan akar yang memiliki magnitude sama, tetapi berbeda tanda akar real, atau akar imajiner sekawan. Lihat contohnya nih, S pangkat 5 tambah 2S pangkat 4 ditambah 24, S pangkat 3 ditambah 48, S kuadrat sama min dikurangi 25S, min 50 sama dengan 0. Tulis tabelnya lagi. S pangkat 5, S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Tuliskan begini, 1, 2, 4, 1, 2, 24, 48, 25, 0. Tandanya jangan lupa ya. 1, 2, 24, 48, dan 25, 50 pokoknya 0. Ini artinya terlihat baris ketiga semuanya 0. PS dibentuk dari koefisien pada garis kedua. PS sama dengan ini diambil auxiliary polinomial. Ya. PS sama dengan 2 S pangkat 4 tambah 48 S kuadrat min 50. Kita buat lagi PS-nya ini. Sehingga didapat
seperti ini. Koefisien dapat dari sini. Terlihat ada akar 1 yang bernilai positif. Ini dia. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan menyelesaikan persamaan semula. Ini yang PS tadi, 2S pangkat 4 tambah 48, min 50 sama dengan 0. Diperoleh S kuadrat sama 1, S kuadrat min 25, S plus minus 1, S plus minus J 5. Nah, berarti ada akar yang sekawan. Nah, terima kasih Anda telah mengikuti kuliah ini karena waktu kita sudah kurang 1 detik lagi. Kita akan